Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi kali ini dengan tema Pegadaian. Dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian berhasil mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Dengan moto tersebut, manajemen Pegadaian berkeyakinan bahwa konsumen atau pengguna jasa Pegadaian datang ke Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan dananya. Bagi pengusaha, apabila menghadapi kesulitan modal kerja dalam berkegiatan bisnisnya, dengan cepat dan mudah memperoleh dana yang diperlukan. Demikian pula bagi rumah tangga yang pada suatu saat mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka dengan pelayanan yang baik dan berbagai kemudahan dapat memperoleh pinjaman di Pegadaian. Pegadaian sendiri berasal dari kata gadai yang memiliki arti yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Pegadaian sendiri merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada Pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan Pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kreditur berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kredit. Pegadaian memiliki sifat-sifat yang pada prinsipnya adalah yaitu yang pertama, menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Yang kedua, sifat lain dari lembaga Pegadaian adalah lembaga ini hanya memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek saja, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan serta dalam jumlah yang relatif kecil. Dan yang ketiga, pinjaman jangka menengah dan jangka panjang tidak diberikan oleh Pegadaian. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pegadaian yaitu yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Agar tercapai apa yang menjadi tujuannya tersebut, Pegadaian perlu melakukan upaya-upaya strategis, yaitu yang pertama, melakukan penelitian mengenai lembaga keuangan baik formal maupun informal yang melakukan praktek pelepas uang, mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan Pegadaian. Hal ini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Cara ini memang membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup besar serta lama, namun memberikan cakrawala tentang aktivitas pelepas uang dan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun strategi selanjutnya. Kemudian upaya yang kedua yaitu dengan reorientasi pasar, yaitu dalam mengembangkan sayap usahanya perlu melakukan reorientasi pasar. Karena selama ini Pegadaian terkonsentrasi pada daerah perkotaan di Jawa. Namun dalam perwujudannya tetap berpegang pada prinsip efisiensi.
Artinya tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang gedung perkantoran. Dengan demikian, waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya relatif cepat dan kecil. Upaya yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang misi dan cara berhubungan dengan Pegadaian. Karena pengetahuan masyarakat tentang Pegadaian masih sangat minim, terutama di daerah pedesaan di luar Jawa. Dengan cara ini diharapkan lembaga keuangan ini dapat akrab di dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan masyarakat terhindar dari praktek rentenir sekaligus mendapatkan keuntungan yang besar baik finansial maupun sosial. Untuk kepengurusan dan pengawasan Pegadaian, Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan 3 Direktur, dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Untuk masa jabatan anggota direksi maksimal 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Sedangkan pembinaan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha Pegadaian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan pengawasan intern kegiatan usaha perusahaan, direksi membentuk Satuan Pengawas Intern atau SPI. Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Menteri Keuangan menunjuk Dewan Pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Jumlah anggota Dewan Komisaris ini menurut ketentuan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang yang susunannya terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawas adalah 3 tahun serta dapat diangkat kembali. Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional perbankan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana yaitu yang pertama modal sendiri, kemudian penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, kemudian dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Sesuai dengan hukum gadai, pengguna jasa harus menjaminkan barangnya sebelum mendapatkan sejumlah dana tertentu dari Pegadaian. Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, yaitu yang pertama barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara, batu maupun tidak. Kemudian yang kedua barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, tape recorder, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga kendaraan, contohnya sepeda, motor, dan mobil. Dan yang keempat barang-barang rumah tangga. Di sini mungkin seperti barang-barang pecah belah, kemudian mesin, dapat mesin jahit, mesin motor kapal, dan yang keenam tekstil seperti kain batik dan permadani. Kemudian yang ketujuh barang-barang lain yang dianggap bernilai.
Barang-barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan sebelumnya akan ditaksir terlebih dahulu dengan cara yaitu yang pertama untuk barang kantong seperti emas dan permata dengan cara yang pertama yaitu apabila emas dengan melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam. Kemudian yang kedua dengan melakukan pengujian karatase dan diukur beratnya. Dan yang ketiga yaitu menaksir dan memberikan uang pinjaman berdasarkan golongannya. Sedangkan untuk permata yaitu dengan cara melihat standar taksiran permata. Kemudian yang kedua melakukan pengetesan dengan jarum penguji, mengukur besarnya berlian dan menentukan kualitas berlian. Baru kemudian menaksir dan memberi uang pinjaman berdasarkan golongannya. Cara penaksiran jaminan yang lainnya yaitu untuk barang gudang. Barang gudang di sini yaitu barang agunan selain emas dan permata memiliki cara yaitu yang pertama melihat harga pasar setempat atau HPS dari barang tersebut. Kemudian baru melakukan penaksiran dan dilanjutkan dengan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas ini. Pegadaian memiliki produk khusus yang jarang dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Produk-produk tersebut antara lain yaitu yang pertama kredit gadai. Di sini nasabah diberi fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur yang mudah, aman, dan cepat. Hampir semua jenis barang bergerak dapat dijadikan agunan atau jaminan. Seperti yang tadi saya sebutkan yaitu perhiasan emas berlian, kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang bernilai, dan barang-barang elektronik. Kemudian produk yang kedua yaitu jasa taksiran. Jasa ini merupakan fasilitas pelayanan untuk mengetahui kualitas barang perhiasan seperti emas, perak, permata. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang sudah berpengalaman tentunya. Kepastian nilai memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa harga tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. Kemudian produk yang ketiga yaitu berupa jasa titipan. Jasa ini merupakan fasilitas pelayanan penitipan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dalam waktu yang relatif lama, atau juga diberikan karena penyimpanan dirasakan kurang aman. Barang yang dapat dititipkan yaitu perhiasan emas, batu permata, kendaraan bermotor, juga surat-surat berharga seperti tanah, ijazah, dengan prosedur mudah serta biaya yang murah. Dan produk yang keempat yaitu gold counter. Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksklusif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Gold counter semacam toko dengan sebutan Galeri 24 untuk menjual perhiasan dari emas dengan kualitas sesuai kadar barang perhiasan. Kemudian produk selanjutnya yaitu koin emas ONH. Pegadaian memperkenalkan cara menabung terutama untuk persiapan menunaikan ibadah haji. Masyarakat yang berminat dapat membeli koin emas berkadar 24 karat yang kelak pada saat dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji dapat dijual kembali. Koin emas ONH dapat pula digunakan untuk souvenir ataupun koleksi pribadi dengan jumlah antara 250 sampai 260 gram keping emas sudah setara dengan ongkos naik haji karena harganya dikaitkan dengan kurs valuta asing yaitu US dollar.
Prosedur memperoleh uang pinjaman di Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah, dan cepat. Inilah yang membedakan Pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan. Prosedur Pegadaian mendapatkan kredit yaitu yang pertama, calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang dijaminkan dengan menunjukkan kartu identitas atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Kemudian yang kedua, barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Kemudian untuk prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara yang pertama, uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu. Nasabah juga membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal atau bunga langsung kepada kasir disertai bukti surat gadai. Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas penyimpan barang jaminan dan barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Walaupun banyak kemudahan dalam bertransaksi di Pegadaian, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Pegadaian masih banyak mengalami masalah. Hambatan utamanya adalah budaya. Masyarakat Indonesia masih menganggap tabu dan malu untuk menggadaikan barang bergeraknya. Pegadaian masih dianggap sebagai tempat orang yang tidak mempunyai uang, tempat orang miskin, sehingga orang cenderung malu untuk pergi ke Pegadaian. Kalaupun terpaksa pergi, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada perasaan bangga menjadi nasabah Pegadaian. Tidak seperti apabila menjadi nasabah sebuah bank. Inilah image yang masih berkembang di masyarakat. Tentu saja pandangan semacam ini akan menghambat perkembangan Pegadaian dalam menghadapi persaingan bisnis dengan lembaga keuangan lainnya. Namun pandangan ini berangsur membaik, terutama setelah keluar moto yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Moto ini terus mengangkat citra Pegadaian di mata masyarakat. Di samping itu, pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai untuk barang bergerak jelas agak membatasi gerak Pegadaian dan nasabahnya. Walaupun di sisi lain mampu mengeliminasi resiko yang mungkin terjadi, tentu saja perlu dicari solusi terbaik untuk memanfaatkan fasilitas kredit dengan menggunakan barang tidak bergerak sebagai jaminan, tetapi tidak menimbulkan resiko yang besar. Selain itu, masalah yang dihadapi juga pembiayaan operasi Pegadaian masih terbatas, penjualan obligasi yang dilakukan juga belum mampu mencukupi kegiatan Pegadaian, apalagi bila akan dipergunakan untuk pengembangan Pegadaian agar bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Dan yang lain lagi yaitu kualitas pelayanan Pegadaian juga masih menjadi handicap Pegadaian untuk bersaing dengan lembaga keuangan sejenis. Pegadaian belum mampu melakukan usaha pemantauan dan pemeliharaan nasabah dan calon nasabah. Belum ada database tentang nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu sistem komputerisasi juga masih kurang memadai. Dengan kata lain, nasabah belum ditempatkan sebagai aset penting perusahaan. Pegadaian sebagai lembaga yang berorientasi bisnis sekaligus sosial perlu mempersiapkan kemampuan bersaingnya. Oleh karena itu, Pegadaian perlu menciptakan strategi bersaing dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja.
Beberapa strategi bersaing yang dapat dipaparkan, yaitu yang pertama, Pegadaian perlu memiliki misi yang jelas dan sederhana. Banyak perusahaan multinasional yang berhasil karena memiliki misi yang jelas dan sederhana. Misalnya di sini IBM mempunyai 4 tujuan yang jelas, yaitu keuntungan, kualitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengakomodasi berbagai strategi perusahaan, Pegadaian perlu mempersiapkan staf dengan memberi pendidikan dan pelatihan manajemen. Melalui pendidikan dan pelatihan manajemen ini, staf diperkenalkan dengan konsep-konsep manajemen modern, kemudian nilai moral dan perilaku yang menunjang kegiatan bisnis perusahaan, seperti perilaku profesional pada pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang ketiga yaitu perlunya mengubah image masyarakat tentang Pegadaian melalui peningkatan kualitas pelayanan dan perangkat kerasnya, seperti kantor dan sistem komputerisasi, agar masyarakat tidak malu lagi menggunakan jasa Pegadaian. Sebagai perusahaan jasa, kepuasan nasabah adalah hal terpenting yang harus diperhatikan. Perubahan minat dan keinginan nasabah harus diamati untuk penyusunan strategi perusahaan, sehingga perlu diciptakan terus produk-produk jasa yang mampu memperbesar market share perusahaan. Sekian materi tentang Pegadaian, semoga bermanfaat. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.